Oke, Mas. Jadi apa nih? Kemarin Mas Terkait dengan- Anies nih kayaknya menguasai medsos, jadi banyak dibicarain sama publik. Mungkin unggul juga ya Mas katanya di antara dua paslon lainnya. Alhamdulillah gitu ya. Kita sih merasa bersyukur gitu ya, penampilannya Pak Anies juga kemarin oke banget gitu. Beliau menguasai materi dan menguasai panggung. Beliau juga menurut saya salah satu yang paling penting adalah ketika beliau menyampaikan hal-hal terkait dengan kasus yang ada di publik tapi belum semua orang berani mengungkapkan. Kasus kematian Harun Al-Rashid di demo Bawaslu tahun 2019, kilometer 50 extrajudicial killing di kilometer 50, juga kasus Kanjuruhan gitu ya. Itu adalah kasus-kasus yang mungkin pernah ramai lalu hilang dari pembicaraan, dan Pak Anies Baswedan kemarin mengangkat lagi di panggung nasional di mana semua orang lagi nonton kasus-kasus yang memang butuh perhatian dari pemerintahan yang sekarang gitu ya, nggak bisa diselesaikan. Syukur-syukur alhamdulillah ketika Pak Anies ngangkat, pemerintah yang sekarang malah berusaha menyelesaikan itu. Itu yang jadi highlight, dan kalau baca di media sosial memang sosok Pak Anies yang biasanya biasa-biasa saja gitu, nggak pernah nyerang di tengah gitu. Kemarin kan sangat frontal gitu ya, sangat frontal. Itu mungkin yang juga ditunggu oleh banyak orang sebenarnya gitu. Kita pengen lihat debat yang bahasa di media sosial yang menusuk-nusuk kira-kira gitu. Dan itu yang terjadi kemarin. Dan alhamdulillah sih di media sosial juga secara organik orang-orang memberikan respon positif ya. Tentu ada kritikan, tapi ya tidak mengurangi antusiasme warga melihat debat kemarin. Ini strategi menyerang ofensifnya itu akan dilakukan juga nanti sama Gus Imin atau gimana? Belum tahu. Yang pasti kan Gus Imin sekarang lagi umroh gitu ya. Mungkin lagi nyari inspirasi persiapan debat nanti tanggal 22. Tapi sejauh ini sih stance point-nya adalah akan meng-highlight kasus-kasus yang memang sudah jadi perhatian publik tapi nggak pernah diselesaikan, atau bawa hal yang baru. Kayak kemarin kan bawa hotline Paris itu kan belum pernah didengar sama teman-teman gitu ya, memang kita simpan gitu. Mungkin juga akan ada yang seperti itu, tapi tidak akan menghilangkan bahwa ada kasus-kasus yang harus jadi perhatian juga gitu. Dan ketika itu memang bisa kita harus diselesaikan, ya kita selesaikan kira-kira gitu. Memang tidak terdatang kemarin sampai itu hasil rundingan Pak Anies sama Gus Imin atau cuma Pak Anies sama timnas saja? Pasti sama Gus Imin ya. Gus Imin juga dilibatkan, Gus Imin juga tahu. Sehingga kan nggak mungkin kejutan-kejutannya disiapkan sendiri gitu. Jangan sampai nanti malah wapresnya bingung lah, kok nggak ada ini gitu ya. Tapi disiapkan sama-sama. Gus Imin juga tahu isinya. Memang jadi itu udah disepakati juga bahwa memang akan dibahas. Hal itu akan dibahas dan disampaikan ke publik. Mas mau nanya soal isu debat kemarin kan sempat bahas banyak soal, ada bahas spesifik soal IKN juga kan ya. Dan karena nggak langsung sih sebenarnya dari statement Pak Anies itu menolak dengan adanya pembangunan IKN. Itu apakah memang tidak sesuai sama visi misi dari Amin atau seperti apa Mas? Sebenarnya kita tidak pernah punya standpoint yang harus ditolak gitu. Tapi kita lebih mempertanyakan apakah IKN harus dibangun sebesar itu. Itu kan kajian yang tidak pernah disampaikan ke publik. Proses penyusunan undang-undang yang terburu-buru, tidak melibatkan publik, tidak melibatkan pakar gitu ya. Semua dibuat dalam waktu singkat sehingga publik tidak pernah punya kesempatan mengkaji apakah IKN memang harus sebesar itu gitu. Itu yang mau dilakukan gitu. Bisa jadi IKN tetap dilaksanakan tapi nggak sekarang gitu. Atau tidak sebesar sekarang gitu. Karena yang lebih dibutuhkan oleh Kalimantan misalnya itu jalur rel kereta. Teman-teman kalau misalnya pernah cek, Kemenhub itu pernah mengeluarkan kajian bahwa untuk bangun rel kereta Trans Kalimantan di 2017, kajian 2015 itu hanya butuh 23 triliun plus minus ya, 23 triliun kira-kira segitu.
dana alokasi infrastruktur untuk KPB lewat APBN 2023 di IKN itu 26 triliun. Nah, dalam perbandingan itu aja kira-kira lebih bermanfaat mana sih kereta sama IKN? Nah, itu yang perlu kita kaji. Apakah lebih bermanfaat buat jalur tol di IKN untuk menghubungkan banyak kota sama bangun istana yang sebesar itu, kira-kira gitu. Itu yang nggak pernah disampaikan ke publik oleh pemerintahan sekarang dalam konteks pembangunan IKN. Nah, lebih dari menolak atau meneruskan, yang perlu disampaikan ke publik adalah hal-hal yang kayak seperti tadi. Itu yang mau dilakukan. Di IKN mau bangun 100.000 rumah. Backlog di Indonesia itu 12 juta rumah gitu. Apakah negara memilih untuk membangun 100 ribu rumah untuk ASN yang pasti sudah punya rumah di tempat asalnya gitu, daripada bangun 100 ribu rumah untuk orang-orang yang baru punya rumah. Kira-kira gitu itu aja sih. Kajian-kajian itu yang diperlukan untuk masyarakat buat IKN. Jadi bukan hanya sekedar lanjut tidak lanjut, tapi kita harus lihat big picture yang lebih besar, gambar yang lebih besar daripada lanjut atau tidak lanjut. Gitu sih. Mas, enggak nanya kalau timnas sendiri melihat debat Anies semalam, puasnya sangat puas atau seperti apa? Kita sih sangat kalau bisa dibilang puas sih kita bersyukur Pak Anies perform gitu ya. Memang kadang-kadang kita menyayangkan kok pertanyaannya kurang tajam malah buat Pak Anies gitu. Karena Pak Anies adalah seorang yang sangat piawai gitu ya. Ketika dikasih pertanyaan yang tajam, justru itu mengeluarkan potensi dia 100%. Itu yang kita sayangkan kok kurang tajam pertanyaannya untuk beliau ya. Tapi alhamdulillah sih gagasan disampaikan dengan baik. Masyarakat bisa mendapatkan apa sih yang beliau sampaikan gitu. Kita juga dapat kabar ternyata di desa-desa juga nonton bareng gitu. Dan mereka antusias gitu, oh ternyata Pak Anies itu seperti itu, oh ternyata ini namanya Anies Baswedan. Jadi kita bersyukur sekali sih dengan debat kemarin, dan mungkin harusnya lebih banyak ya, nggak cuma 5 kali. Kira-kira gitu. Mas, mau tanya terkait waktu closing statementnya Anies yang bilang di akhir itu Wakanda No More, Indonesia Forever, itu apakah emang baru disiapkan ketika di hari debat atau memang itu sudah disiapkan oleh timnas waktu beberapa hari sebelum debat? Kalau tentang Wakanda kebebasan berpendapat kan udah sering disampaikan ya. Udah sering disampaikan oleh Pak Anies di berbagai macam forum. Itu simbolisasi masyarakat yang gak bebas berpendapat. Nah memang gestur itu disiapkan khusus untuk debat sih. Gitu. Disiapkan khusus untuk debat karena itu jadi orang jadi lebih bahasanya lebih nancep lah gitu ya. Ketika ngomongin kebebasan berpendapat tentang Wakanda, terus kita nggak akan ada Wakanda No More, Indonesia Forever. Jadi kebayangnya kalau milih Anies ya Anies Muhaimin, kita bisa bebas berpendapat seperti sebelum 9 tahun ini kira-kira. Masa kenapa nggak Konoha? Apa karena Boruto lagi cawapres? Enggak, sebenarnya lebih kalau Konoha kan nggak punya hand gesture ya. Kalau Wakanda kan punya hand gesture gitu aja. Kalau masalah Boruto ya kita lihat nanti tanggal 22 aja. Mas, sedikit mau tanya lagi, kan kemarin sempat berulang kali bahas soal oposisi juga. Tapi sebenarnya dari partai pengusung itu masih berada dalam oposisi? Anggapan Mas Angga seperti apa? Lah, kan sekarang kita bukan beroposisi sama Jokowi. Jokowi kan sudah selesai. Jokowi sudah selesai sampai 2024 nanti. Kita kan bertanding bukan melawan Jokowi kan, bener nggak sih? Kan kita nggak melawan Jokowi kan, Jokowi tidak berpihak katanya. Jadi kita nggak melawan Jokowi. Jadi mempersepsikan bahwa partai yang mendukung Pak Anies di oposisi juga enggak, karena partai oposisi kan tidak. Sekarang mereka masih mendukung program-programnya Pak Jokowi. Nanti setelah 2024 kalau kalah, baru ketika mereka ada di posisi oposisi, baru mereka akan beroposisi dengan pemerintahan baru kalau kalah. Kalau menang ya yang lain yang beroposisi sama yang ini. Jadi kalau dibilang kenapa bilang bahwa oposisi tapi masih ada di pemerintahan, kan kita nggak sedang melawan Jokowi, gitu kan? Betul kan? Kayaknya Pak Jokowi kan juga tidak berpihak ke siapa-siapa katanya. Jadi kita bukan beroposisi dengan Pak Jokowi, gitu kira-kira. Mas, nah itu Mas terkait dengan demokrasi, seperti setelah Pak Prabowo yang demokrasi
ini dan akhirnya Pak Anies bisa kembalikan lagi serangannya. Ini akan sudah dipetakan oleh Anies mengenai serangan bangunan demokrasi ini, Mas. Demokrasi. Ya, mengenai belas jasa itu kan jadi gubernur karena Partai Gerindra gitu. Kayaknya kalau masalah jadi gubernur kan sudah selesai sampai 2022. Kan bukan berarti gini, ketika orang didukung utangnya jadi seterusnya gitu kira-kira. Kan dia dinobatkan untuk jadi gubernur, dicalonkan untuk periode 2017-2022. Ketika itu ya hubungannya tentu dengan Partai Gerindra ya sebagai pengusung dan gubernurnya. Setelah 2022 selesai, kan sudah tidak ada hubungan antara gubernur dan yang mencalonkan gitu. Jadi ya harusnya sudah selesai gitu sih. Kalau kemarin dari debat pertama, kira-kira TPN sendiri melihat elektabilitas pasangan Amin sendiri apakah akan meroket atau enggak? Kalau berdasarkan banyak pengamat dan ahli politik yang selalu bilang debat itu bisa meningkatkan 5-6%, kayaknya lebih dari itu sih. Kalau lihat respon orang-orang ya. Masuk juga yang undivided voters bisa masuk juga ya. Betul, kita sih sangat berharap bahwa mereka yang masih gamang mulai terbuka gitu. Mulai terbuka, oh, kayak ini yang paling make sense buat mereka pilih. Sampai kemarin setelah debat kan Jaki langsung di-hack nih, Mas. Timnas sendiri melihat serangan-serangan seperti itu bagaimana, Mas? Kita sih masih kemarin saat ada kabar hack saya nyoba bisa ya, mungkin dengan platform lain dia nggak bisa. Tapi menurut saya Jaki itu kan punyanya Rakyat Jakarta ya, yang dikembangkan sama ASN DKI Jakarta gitu. Harusnya nggak perlu lah yang kayak gitu. Itu kan ya mungkin masih ada kekurangan di Jaki yang perlu ditingkatkan, tapi kan itu punyanya Rakyat Jakarta, bukan punya Anies Baswedan juga. Jadi usaha-usaha untuk melakukan hal itu ya harusnya nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Ya mungkin ada yang cari perhatian, ada yang apa. Mas kan respon masyarakatnya positif sama debat kemarin. Nah, bagaimana menyiapkan nanti debat kedua? Saya pusing ada langkah-langkah strategi. Ya, Caimin sih mungkin tegang ya. lihat hasil debat pertama kayak wow gitu. Apakah saya bisa melakukan seperti itu? Tapi menurut saya beliau bisa sih. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira. Strategi khusus yang disiapkan untuk debat kedua itu gimana? Nggak tahu ya, Caimin lagi umroh. Nggak, mungkin itu Caimin lagi dalam proses ini yang menenangkan diri. Tapi kita sih sedang nyiapin emang dari timnya Pak Tom juga sedang nyiapin materi-materi apa yang kira-kira, kan belum ada rapat pembahasan dengan KPU juga. Tapi paling nggak kita sudah menyiapkan kira-kira tentang yang dasar-dasar pertumbuhan ekonomi, tax ratio yang kayak gitu-gitu. Terus misalnya reindustrialisasi yang sudah pernah disampaikan, pengayaan materi. Dan kemarin juga Pak Anies sudah tidak ada simulasi debat yang wah gitu. Juga nanti dengan Caimin juga kayaknya nggak perlu ada yang simulasi debat yang seperti gimana gitu ya. Cukup materi pengayaan dan ya mungkin sekali simulasi pakai timer ya, karena itu kan yang paling penting supaya akurat yang disampaikan. Itu aja Pak. Karena soal ini kan ada masukan dari Kontras, dia mengkritik kalau Pak Anies itu menjadi salah satu dari 3 yang tidak mengerti tentang atau misleading soal kasus KM50 sama Kanjuruhan gitu, karena tidak membahas brutalitas dari aparat kepolisian dan tidak menyinggung soal institusi Polri gitu. Tanggapan dari Mas Anies seperti apa? Yang disampaikan kan mengusut tuntas ya. Saya nggak tahu menerjemahkannya, yang mendengarkan itu menerjemahkannya seperti apa. Tapi menurut saya menerjemahkan itu termasuk itu juga gitu. Semua orang tahu extrajudicial killing itu dilakukan sama siapa, penembakan gas air mata itu dilakukan oleh siapa. Bukan untuk menyalahkan institusi, tapi itu untuk memperkuat institusinya gitu, sehingga tidak perlu ada lagi kesalahan-kesalahan yang sama di masa depan. Jadi tujuannya bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi kita untuk mencari tahu, mengusut tuntas yang bersalah dihukum,
yang bisa diperbaiki gitu kira. Enggak. Siap. Kemarin ada gestur unik dari Pak Prabowo ketika Mas Anies sedang berbicara gitu, mulutnya manyun-manyun seperti itu Mas. Tapi sama soal itu, karena itu Mas Anies lagi ngomong. Nggak ada sih, itu mungkin ekspresinya Pak Prabowo aja ya. Gemes ya. Ya ekspresi gemes gitu kan. Mas Angga, tadi kan katanya kata Mas Angga bilang di debat malah pertanyaan kurang tajam. Sebenarnya sebelumnya Pak Anies kan sering didesak-desak di beberapa kota juga. Sebenarnya lebih tajaman pertanyaan dari acara-acara desak yang ditayangkan mahasiswa dan sebagainya atau malah di KPU? Iya, justru kita malah yaitu karena Pak Anies dan Caimin udah berlatih setiap kunjungan ya. Pak Anies dengan desak Aniesnya, Gus Imin dengan selompet Imin gitu. Kita mengharapkan pertanyaan lebih tajam dari itu sebenarnya. Cuma ya mungkin ada pertimbangan tertentu dari panelis gitu ya. Dan itu kan karena dikocok juga ya, sehingga mungkin yang pertanyaan tajamnya malah nggak dapat gitu. Itu aja sih. Cuma memang kita percaya diri karena Gus Imin dan Pak Anies selalu dikasih pertanyaan tajam di setiap kunjungan, jadi nggak ada masalah. Cukup. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Alan.